من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: فصل شروط تكبيرة الإحرام 16. Sahih, waqafna ila huna. Ya, sampai situ waqafnya, berhentinya. Faslun syurutu takbiratul ihrami 16. An taqa'a halatal qiyami fil fardi. An taqa'a halatal qiyami fil fardi. وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة بلفظ أكبر وترتيب بين اللفظتين وأن لا يمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وأن لا يشدد الباء وأن لا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين كلمتين وأن لا يزيد واوا قبل الجلالة وأن لا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة وأن يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حالة الاستقبال وأن لا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. Cuman untuk takbiratul ihram ada 16 syarat. Masya Allah, banyak amat ini. Simpelnya, gampangnya, ente takbir mengucap Allahu Akbar. Ente lafadzkan dengan benar. Jangan panjangin yang ininya, jangan pendek ini. Kenapa beliau sebutkan ini? Karena biasanya kalau orangnya adalah orang Arab atau orang yang ngerti bahasa Arab, dia nggak bakalan macem-macem. Dibilang takbiratul ihram apa sih? Suruh lafadz Allahu Akbar. Oh ya udah, Allahu Akbar. Udah, nggak ada apa-apa. Datanglah orang-orang yang kadang-kadang nggak ngerti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Nah ini, aduh kalau kayak gini nih udah mulai ngawur ini takbirnya. Ya udah dikasih syarat-syarat taruh. Ada syarat-syaratnya. Pas dikumpulin jadi 16, lumayan banyak juga. Takbir doang, mau takbir aja nih Allahu Akbar doang ini. 16 syarat. Tapi sebenarnya simpel, nggak ada apa-apa. Cuman lafadz Allahu Akbar, khalas, entah. Ya jadi nggak usah dibikin bingung, tapi pahamin. Nggak usah dibikin, oh kok susah banget 16 syarat. Waduh, ada orang baru masuk Islam, tete belajar ya takbiratul 16 syarat. Wow, susah banget ini. Udah ini jangan bilang apa, bilang aja, bilang Allahu Akbar, khalas salat. Selesai. Tapi ajarin 16 ini gimana? Ya nanti kalau udah ngaji, udah tahu, udah sekali ngaji kitab sesuatu, udah pengen belajar, baru kasih tahu. Atau kita dengerin, ente coba ente takbir. Allahu Akbar. Nah, begitu. Jangan dipanjangin gini, jangan diginiin, jangan diginiin. Oke? Iya, tamam. Kelas. Dakikah. Coba ente ucapin Allahu Akbar. Dia bilang Allahu Akbar. Nah, jangan dipanjangin tuh. Dia bilang Allahu Akbar. Udah, Akbar. Jangan dipanjang. Allahu Akbar. Begini. Iya, begitu. Jangan dirubah. Begitu caranya. Wah, ente kalau takbir lagi berdiri ngadep ke depan. Jangan lagi di jalan. Udah berdiri, udah tenang. Allahu Akbar. Oh gitu doang. Udah gitu. Itu 16 semua udah dapet. Selesai. Jadi sebenarnya simple. Taib kita ngaji, kita pengen tahu apa saja syarat-syaratnya. Katanya apa? Pertama, dal antaqa'a halatal qiyami fil fard. Hendaknya terjadi takbiratul ihramnya, takbirnya halatal qiyam, dalam keadaan qiyam, berdiri, fil fardi, dalam salat fardu. Salat fardu, berdiri di dalam salat fardu wajib atau tidak? Wajib bagi yang mampu. Orang mampu berdiri. Enggak mampu duduk. Nggak apa-apa, boleh. Sakit, kakinya pegel banget, nggak kuat berdiri, sempoyongan kalau berdiri, duduk. Tapi nggak bisa ya, ada orang
cuman tua, kaki anak agak sakit, anak duduk aja ya. Sebenarnya nggak boleh begitu. Ente sekarang berdiri bisa. Masya Allah, jalan dari rumah ke masjid bisa. Nyampe masjid duduk. Lah, kenapa duduk? Ente bisa jalan dari rumah ke masjid. Iya, anak kalau berdiri agak-agak pegel. Agak-agak pegel. Sholat dulu, berdiri dulu. Sempoyongan udah nggak kuat, kaki udah gemeteran, duduk. Jadi gitu syaratnya. Jadi nggak boleh ditinggalkan sesuatu yang dia mampu selagi masih bisa. Harus dikerjain dulu. Kalau udah bener-bener nggak kuat, sakit bener-bener, goyang kakinya, atau dia sempoyongan, duduk, nggak apa-apa sekarang. Tapi enggak, langsung aja duduk, Allahu Akbar, nggak boleh. Ntar besok jalan. Bahkan para ulama mengatakan kalau dia memang berdiri nggak kuat, kecuali dia harus pakai tongkat, semacam pakai tongkat, atau nyender ke tembok, ambil tembok nanti nyender di tembok, nggak apa-apa. Wajib berdiri tetap. Itu syaratnya qiyam dalam syarat. Kita nggak ngomongin tentang qiyamnya nih, ngomongin tentang takbiratul ihram. Jadi kalau salatnya fardu, takbirnya harus ketika berdiri. Orang mikir, emang dia mau loncat, emang mau duduk, kan dia juga mau berdiri salatnya. Jadi gambarannya gini, misalkan dia berdiri, duduk nih, mau salat sunnah mau salat fardu, lagi duduk, iqamatus shalah, imam udah takbir, saking buru-burunya, baru berdiri nih, belum tegap, Allahu Akbar, sekalian takbir sekalian dia berdiri nih, belum tegap, dia Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh. Karena terjadinya takbiratul ihram belum dalam keadaan tegap berdiri. Masih dalam perjalanan. Nggak boleh. Itu udah tegap berdiri, Allahu Akbar. Dan kali ini nih, yang tangan nih, ini nggak wajib. Sunnah, minas sunnah. Jadi kalau langsung berdiri, Allahu Akbar, ini nggak apa-apa. Tapi jangan dikerjain kayak gitu. Terus sebelah itu bingung, surat apaan nih? Madhab apaan nih? Ya, sesat ini nanti aliran apaan nih? Jangan, sunnah, irfa'al yad, itu raf'al yadain sunnah, minas sunnah as-salah. Taib, antaka halatal qiyam fil fard, hendaknya dalam keadaan qiyam berdiri di dalam salat fardu. Kalau salat sunnah, ya salat sunnah boleh duduk. Ya udah takbirnya duduk, ya boleh. Tapi di tengah-tengah habis duduk, Allahu Akbar, berdiri aja deh. Masa si anak malas banget. Berdiri akhirnya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Yang sunnah itu boleh dia duduk. Ya, jangan kebiasaan malas. Sehat, seger, muda, sholat duduk aja. Emang ente mau baca berapa juz? 10 juz? Enggak, baca qul huwallahu ahad. Nah, baca qul huwallahu ahad. Masih duduk, malu-maluin banget ente. Ya? Kalau udah nggak kuat tuh nggak apa-apa. Bacanya 3 juz. Lah bas. Mungkin, Masya Allah, duduk deh. Kecapean, berdiri. Taib, wa antakuna bil arabiyah, enggak boleh diterjemahin. Udah, apa sih artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Udah, Allah Maha Besar. Lah. Enggak bisa. Taib itu kan bahasa bukan bahasa saya bahasa Indonesia. Atau bahasa Sunda gitu. Oh, bahasa Sundanya Allahu Akbar. Allah Maha Gede. Hakun. Gusti Maha Agung. Wah, lo enggak boleh. Lah. Jangan deh. Atau pakai bahasa Inggris. Enggak boleh semua bahasa Arab harus. Tamam. Ya. Wa antakuna bilafdil jalalah, harus dengan lafaz jalalah. Jadi apa? Jalalah gitu. Apa lafzul jalalah? Jalalah itu Allah. Lafaz Allah itu namanya jalalah. Jadi enggak boleh dengan lafaz Ar-Rahman, Akbar. Lah enggak boleh. Ar-Rahim, kan nama Allah kan banyak. Bisa Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. As-Salam Akbar. Lah. Allah, lafzul jalalah, harus pakai lafz Allah. Gala wa bilafzi akbar, begitu juga dengan lafaz akbar, enggak boleh dengan lafaz yang lainnya. Misalnya apa? Allahu al-kabir. Kan akbar dengan kabir mirip. Allahul kabir. Lah enggak boleh. Atau Allahul azim. Maha agung ya, akhi. Itu bagus juga. Akbar besar, agung juga bagus. Allahul jalil. Apaan nih, soal apaan nih? Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus dengan lafaz Allah, jalalah, dan dengan lafaz akbar. Taib. Wa tartibu bainal lafzatain, harus tartib antara dua lafaz, nggak boleh ditukar. Akbar Allah. Ya, akbar Allah. Nggak boleh. Nahwu itu bisa. Apa? Allahu akbar mubtada khabar. Khabarnya muqaddam boleh. Nah, jangan pakai nahwu-nahwan deh. Udah begitu aja bacanya. Allahu Akbar. Jangan dirubah. Walaupun artinya bisa sama. Enggak apa-apa. Tapi enggak. Harus tertibnya begitu. Taib. Wa an la yamudda hamzatil jalalah.
di dalam lafaz jalalah yaitu Allah ada hamzah enggak? Hamzah maksudnya a-nya. Ya, hamzah yang pertama tuh. Ada lam, ha. Hamzah berarti yang pertama. An la yamud. Hendaknya tidak dikasih mad. Mad itu artinya apa? Memanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya kayak nanya, apakah Allahu Akbar? Allah itu besar? Waduh, bahaya bener. Segitunya parah. Iya, makanya orang ajam ini dia nggak ada panjang pendek. Misalnya ada orang gini, telah datang si fulan ke rumah saya, ente panjangin semua. Ada yang ngerubah nggak maknanya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Enggak, sama aja. Atau telah datang orang gitu. Mana orang mau itu panjangin panjangin orang, sama aja di kita. Nah, kalau orang Arab nggak begitu. Di Arab, ente panjangin sesuatu apa nih maknanya? Ente pendekin sesuatu apa nih maknanya? Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Kalau di kita orang ajam Allahu Akbar. Memang ada beda sih, cuman ana rasa artinya sama aja. Kata siapa? Artinya kalau ente bilang Allahu Akbar artinya apakah Allah itu besar? Tuh bahasa Arab gitu. Artinya dari kalimat Allahu Akbar digabungin jadi panjang. Dalam Al-Quran ada begitu. Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Apakah Allah mengizinkan kepada? Enggak bilang hal Allah. Apakah kan hal? Enggak pakai, udah pakai panjang dong cukup. Gitu ya. Makanya jangan macam-macam. Jangan dipanjangin yang depannya. Lafaz hamzahnya. Tamam. Wa adamu maddi ba'i akbar. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Nah, orang Indonesia enggak. Allahu akbar sama Allahu akbar. Nafsuh sama aja. Dia juga kelihatannya. Tapi dalam bahasa Arab merubah makna. Seperti yang tadi kita bilang, nggak boleh. Karena kalimat Allahu Akbar, kabar itu itu artinya tuh dan kalau nggak disebutin sini artinya lupaan ya. Ada maknanya. Ya. Gala wa adamu maddi ba'i akbar. Nah, falau maddaha bi an qala akbar lam yasah takbiratu sawan fatah al hamzah am kasrah li'annahu bil fathah jumi' kabar tabl. Tuh. Kalau dia bilang akbar itu berarti jamak daripada kabar. Kabar itu dalam bahasa Arab bukan kabar-kabar, bukan. Kalau kabar bahasa Indonesia apa kabar? Itu aslinya khobar. Bahasa Indonesia ente ngomong kabar itu aslinya khobar. Kabar berita. Tapi kabar dalam bahasa Arab kalimat kabar ya, itu artinya tabl al-kabir, gendangan yang besar. Berarti akbar berarti gendangan-gendangan. Kan berubah jauh banget artinya. Ya, itu. Makanya jangan sembarangan merubah itu. La ilaha illallah. Dan kalau bilangnya ikbar, itu lebih parah lagi. Ikbar mana parah itu artinya? Artinya adalah haid. La ilaha illallah, kok bisa begitu jauh benar? Nah iya. Makanya jangan dirubah-rubah. Berarti nggak boleh manjangin baknya. Allahu Akbar. Kalau Allah panjangin Allahnya boleh. Sampai berapa? Sampai batas daripada paling puncaknya bisa sampai 6 harakah, bahkan sampai 12 harakah. Allahu Akbar boleh. Tapi bagusnya jangan. Bagusnya normal aja biasa, 2 harakah aja. Allahu Akbar begitu. Wa an la yushaddidal ba, jangan ditaruhin tasydid di atasnya ba. Allahu Akbar. Akbar. Ada tasydidnya di ba-nya. Salah. Ya, batal salatnya kalau dia tahu atau dan dia enggak belajar. Naam. Wa la yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan baina al-kalimatain, hendaknya tidak menambahkan suatu waw. Jangan ditambahin waw, Allahu waw gitu. Apa tuh waw? Waw sakinah atau waw mutaharrikah. Waw, huruf waw di tengah-tengah, jangan menambahkan huruf waw
sakinah. Sakinah berarti yang tidak ada harokatnya, sukun. Atau mutaharrikah, atau wawunya ini ada harokahnya, ada fathahnya, atau ada dhammahnya. Baina kalimatain, antara dua kalimat. Allahu Akbar. Emang ada wawunya? Nggak ada kan? Jangan nambahin waw, katanya. Allah ditambahin waw. Allahu. Kalau sukun berarti hu-nya panjang. Berarti ente nambahin waw. Dia bilang, Anda nggak nambahin waw. Anda cuma panjangin doang. Itu nambahin waw namanya. Jadi ente kalau bilang Allahu Akbar, itu ente berarti nambahin waw. Itu nggak sah takbirnya. Itu sukun. Tapi kalau harakah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Atau pakai dhammah, Allahu Akbar. Lebih kelihatan banget kalau itu kali. Ya, Allahu Akbar, nggak boleh juga. Atau kasrah, lebih parah lagi, Allahu Akbar. Pokoknya nggak boleh tambahin waw. La sukun, yang itu jadi panjangin haknya, hu gitu. Wala mutaharrik, ada harokahnya. Jelas? Baik, nggak jelas juga ya. Siapaan? Ya. Wa alla yazida wawan qablal jalalah. Jangan nambahin waw sebelum lafaz jalalah. Lafaz jalalah apa? Allah. Jangan nambahin waw. Wallahu akbar. Wallahu a'lam. Jangan. Wallahu akbar. Jangan nambahin waw. Ya, sebelum lafzul jalalah. Kenapa? Karena enggak ada atafnya waw. Ini waw ataf. Kenapa ente pakai waw di situ? Kata sahibun nahwu, hadza wawul ibtida. Waw pertama, bukan waw ataf. Alhasil jangan nambah. Udah jangan banyak pakai nahwu, jangan pakai ininya. Enggak bisa udah. Ya, kata para ulama begitu. Ya, taib. Qabla al-jalalah. Wa alla yagifa baina kalimatai takbir. Hendaknya tidak berhenti antara dua kalimat takbir. Kan takbir cuma dua kalimat doang. Allah dan lafaz, dua kata maksudnya kan. Allahu akbar. Waqfatan tawila, jangan berhenti jeda. Allah Akbar. Ada apa ini? Antara ini kenapa diam ente? Karena kalau dia diam lama, sepertinya semua sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Ini sepertinya terputus, nggak nyambung, nggak boleh, jangan dipisah. Ya, kalau kepanjangan. Tapi kalau Allahu Akbar, ambil napas doang, karena memang dia nyesek napasnya susah, berat, boleh, nggak apa-apa. Kalau cuma satu nafas untuk tarikan nafas boleh. Waqfatan tawilah, wala qasirah. Pemberhentian yang panjang atau pendek, kecuali apa? Saktat tanafus. Falau sakata litanafus lam yadur. Nah, kecuali itu. Jadi melebihi. Jadi berhenti pendek tapi di atas daripada berhenti karena menarik nafas. Tapi normalnya manusia biasanya sih nggak perlu narik nafas. Emang cuman Allah doang. Emang dia baca beberapa ayat. Emang cuman Allah doang. Allahu Akbar satu nafas. Ngapain nanti tarik nafas ya? Misalnya terlalu udah Allahu Akbar. Nah itu nggak apa-apa. Allahu Akbar boleh. Taib. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Termasuk syaratnya yang kadang-kadang orang banyak. Ini yang lebih banyak. Kalau yang tadi-tadi itu kadang-kadang jarang lah. Dibilang. Ini yang sering. Hendaknya dia mendengarkan atau dia memperdengarkan. Yusmi' nafsahu. Memperdengarkan dirinya. Jami'a hurufiha. Semua huruf-hurufnya. Jadi jangan yang ada yang nggak kebaca. Maksudnya nggak ngangkat suara. Jadi cuman Allahu Akbar. Allah. Jadi Allahnya itu benar-benar nggak ada suara, nggak ngangkat suara. Atau ngangkat suara yang kalau dia duduk sendirian nggak ada suara, nggak kedengeran apa-apa. Yang dengernya itu kalau orangnya denger di kupingnya dia, di mulutnya dia. Nggak. Jadi misalkan dia bilang kalau kita sendiri Allahu Akbar, cukup nggak? Cukup. Karena itu lafaz Allahu Akbar. Ada suara, ngangkat. Tapi kalau cuma Akbar, apa nih Akbar, nggak bisa begitu. Ya, harus kedengeran sama diri sendiri. Kalau enggak dianggap bicara, enggak dianggap membaca dia. Faham tum? Tapi juga jangan teriak-teriak. Makmum, Allahu Akbar. Ini imam. Ngapain itu keras-keras begitu? Santai aja, ente denger diri sendiri. Jangan dengerin orang lain. Orang lain enggak boleh denger. Biarin ente doang. Allahu Akbar. Cukup. Ente makmum, kecuali ente imam. Allahu Akbar kenceng enggak apa-apa. Kadang gitu orang, saking was-wasnya,
berisik atau apa, takut nggak kedengaran. Allahu Akbar. Sebelahnya semuanya. Imamnya takbir lagi apa gimana ini? Nah, jangan, ya biarlah imam yang kerasin suara, itu sunnahnya. Makmum jangan mengangkat suara kecuali suara yang sebagaimana yang mana cukup untuk dia dengar dirinya dia sendiri. Jangan sampai berisik atau mengganggu orang lain. Baik, an yusma'a nafsahu jami'a hurufnya, semua huruf-hurufnya. Jadi kalau sebagian kedengeran, sebagian enggak cukup. Tapi jangan was-was ya. Allahu Akbar. Kayaknya enggak kedengeran. Allahu Akbar. Kayaknya belum deh. Allahu Akbar. Kurang mantep. Ya haula wala quwata. Itu salat jenazah. Wala salat fardu, itu salat apa ini sekarang? Takbir apa? Salat Id. Jangan begitu. Jangan was-was. Ente santai aja, biasa aja. Ente duduk sendiri deh coba. Bilang Allahu Akbar, kedengaran. Itu volumenya segitu, cukup. Jadi ada berisik. Ente tahu volumenya ente bilang aja Allahu Akbar, cukup. Itu dia. Tanpa harus was-was, tanpa harus bingung, sama kayak orang dengerin Allahu Akbar. Aduh, tadi Anda nambahin wow enggak ya? Bingung Anda. Ya. Kok bingung? Ente denger apa? Ya, ente udah biasa, ente perdengarkan ke orang lain. Dengerin Anda ngomong Allahu Akbar. Aman, bagus. Pas, cakep. Udah. Gak usah was-was. Allahu Akbar. Kayaknya ada tasydid deh. Allahu Akbar. Allahu. Aduh. Baru ngaji Safina udah belepotan. Nasyada. Was-was semuanya. La. Jangan was-was, biasa aja. Takbir aja udah biasa. Allahu Akbar, selesai. Ya. Baik. Terus apa lagi nih? Wa dukhulul waqti wa an yusma'a nafsahu jami'a hurufnya udah. Wa dukhulul waqti fil muakkad, dan masuknya waktu bagi salat yang punya waktu. Maksudnya apa nih? Belum azan zuhur. Belum masuk waktu zuhur, bukan azan ya. Patokan bukan azan sebenarnya, masuknya waktu. Belum masuk. Udah deh. Sebelum masuk ana udah Allahu Akbar, nanti juga ana salat ana nanti pasti di zuhur. Nggak bisa. Ente takbirnya, ente salat mau salat apa? Salatnya zuhur, harus udah masuk waktu zuhur. Kalau sebelum masuk waktunya nggak boleh, takbirnya nggak sah. Walaupun setelah takbir sedetik, 2 detik, atau berapa detik, 2 detik ini susah juga nih buat waktu. Anggaplah begitu, masuk waktunya. Cukup nggak? Nggak cukup. Dan nggak sah salatnya. Tapi kalau seandainya salatnya adalah salat sunnah, seperti bukan qabliyah, salat duha misalnya, menjelang waktu duhur, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar masuk waktu duhur, salat duha niatnya, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa, terusin salatnya. Apa urusannya? Salat duha, waktunya udah kelewat misalnya, qadha aja boleh kalau salat duha. Paham? Kalau di penghujung waktu itu nggak masalah. Kayak kita lagi salat mau asar, duhur tapi mau asar, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar masuk waktu asar. Gimana? Salat ana sah nggak? Ya sah. Nanti ngerjainnya di waktu, bahkan nanti kelewatan. Udah waktunya kelewat. Kalau sebelum juz. Ya nggak boleh melakukan takbirnya sebelum masuk waktu, karena salatnya nggak sah. Wa iqa'u halatul istiqbal, dan harus melakukan takbirnya itu ketika dia sudah ngadep kiblat. Kan rukun salat ngadep kiblat. Ya kan? Ini enggak, masih begini nih. Allahu Akbar baru ngadep. Ini kiblatnya di sini, contoh. Dia begini masih ngobrol sama temannya. Udah ya. Allahu Akbar baru gini. Kan anda ngadep kiblat udah lah. Ente takbirnya tadi ngadepnya ke samping. Enggak ngadep kiblat. Ngadep kiblat dulu baru Allahu Akbar. Ya, jadi harus takbirnya ngadep kiblat. Dan ini jarang orang. Salat takbir di sini terus baru kiblat. Aneh bener nih orang. Ya. Wa iqa'uha halatul istiqbal, melakukan takbir halatul istiqbal, keadaan dalam istiqbal. Wa an la yukhilla bi harfin min hurufiha, hendaknya tidak ada yang dikurangin. Yukhil dia teledor atau mengurangi satu huruf. Yang tadi tidak mendengar, harus mendengar. Yang ini enggak, ada huruf yang enggak dibaca. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kafnya mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kafnya mana? Enggak. Lewat aja dah. Atau Allahu Akbar. Akbarnya, kaknya dihilangin sama sekali. Ya enggak boleh. Jadi harus semua hurufnya dibaca semuanya. Wadah. Ma'ruf. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum. Nah ini khusus buat yang terakhir nih, syarat terakhir khusus bagi makmum. Dengerin ini makmum. Gitu semua salat sering makmum. Harus sebagaimana engkau niat makmuman ketika takbir Allahu Akbar,
Jangan sampai engkau takbir, imam belum kelar takbirnya. Belum ra, belum Allahu Akbar, belum nyebutin ra, ente udah takbir. Nggak sah sholat ente. Kalau niatnya makmuman. Beda dengan orang nggak niat makmum. Allahu Akbar, usalli fardhu dhuhri sendiri Allahu Akbar. Habis itu, ada imam, udah dia ada makmuman. Itu abas. Masih bisa. Tapi kalau dia udah niat makmum, Allah, imamnya Masya Allah, khusyuk benar mungkin. Allah, dia baru Allah, anak mau takbiratul ihram biar cepat. Baru Allah, dia udah Allahu Akbar. Ente barengin imam. Gak boleh. Gak sah sholatnya. Ya, syaratul akhir, wa ta'khiru, dan mengakhirkan, menunda takbiratul makmum, takbirnya seorang makmum, an takbiratul imam, dari takbirnya imam. Harus imam sudah mengucap ra, Allahu Akbar, baru ente segera Allahu Akbar. Jangan ketinggalan lama juga. Allahu Akbar, tak dulu biar benar-benar yakin dia sudah takbir. Ya, ngapain? Ya, wal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali aqibal imami. Langsung imam sudah Allahu Akbar, ente Allahu Akbar langsung masuk biar dapetin fadilah takbiratul ihram. الله تعالى أعلم. فاتحة بالقبول وتمام كل سورة. فتح الله علينا وعليكم فتح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، جعلنا وإياكم من العلماء العامين، يصلح الشؤون وينور القلوب ويدفع عنا جميع الخطوب، على هذه النية كل صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا، معاني القطر ينفع وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصاب المصابيح الغرار، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.